damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus ke jemaat Galatia pasal 3 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jika kita membaca dari ayat 22 sampai ayat 26 ini, di sini ditemukan ada satu masa, yaitu sebelum iman datang. Satu masa yang dimaksud adalah masa ketika kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan ketika kita berada di bawah perhambaan hukum Taurat. Namun dengan datangnya iman, maka sekarang kita memiliki tempat yang berbeda. Yang dulunya hidup kita di bawah hukum Taurat dan budak hukum Taurat, karena kasih dan pertolongan Allah melalui anaknya Yesus Kristus di kayu salib, kita diselamatkan. Dan satu masa sebelum Kristus datang, inilah yang disebut anak-anak Allah. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka status kita diubah, dan anak-anak iblis atau anak-anak dosa menjadi anak-anak Allah. Baptisan yang kita terima dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah awal frase kehidupan baru telah melingkupi kehidupan kita. Sebab baptisan itu menyatakan keampunan dosa, kelepasan dari kematian dan iblis, serta memberi keselamatan yang kekal kepada semua orang yang percaya kepada baptisan itu sebagai firman dan janji Allah yang dinyatakan. Semua orang bisa menjadi anak-anak Allah selama kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dinyatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Saudaraku, jika status kita telah diangkat menjadi anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, bagaimana karakter orang yang telah menerima hidup baru di dalam Yesus Kristus? Pertama, penuh kasih. Inilah ciri semua orang yang menyebut dirinya anak Tuhan. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang kedua, hidup kudus. Hati-hatilah, karena semakin banyak kita berkompromi dengan kebenaran firman Tuhan dan menyerah pada cara pandang dunia, semakin kita terjepit untuk tidak hidup kudus dan layak di hadapannya. Marilah kita menghidupi karakter ini dan bersiaplah untuk menerima anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kita mencerminkan Kristus, memancarkan kasih-Nya, sehingga banyak orang yang akan datang kepadanya dan berkata, "Kami ingin mengenal Yesus, karena kami melihat bagaimana Ia bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Nya." Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang telah menerima kami sebagai anak-anak Tuhan karena iman di dalam Yesus Kristus.
Jadikanlah hidup kami pembawa terang terhadap dunia ini, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Shalom.